Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pemirsa TV Roja yang senantiasa kami berharap semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu di antara nikmat yang dengannya kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kami ingin menyampaikan dan menguraikan bagaimana seyogianya seorang mukmin di dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendapatkan rahmatnya dan kasih sayangnya, dia mengejawantahkan sifat-sifat seorang mukmin di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak kita jumpai ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang dengannya dia meraih ridha Allah, yang dengannya dia meraih ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam memahami Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, apabila seorang tidak mengupayakan untuk dia mempraktekkan sifat-sifat tersebut, tentu tidak akan sempurna iman seseorang. Karena Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin, sifat-sifat kaum mukminat adalah supaya mereka bisa mengejawantahkan, mempraktekkan, menerjemahkan dalam diri mereka, dalam perilaku mereka. Sehingga dengan demikian apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla bisa diperoleh, bisa didapati oleh seorang hamba, terutama di akhirat kelak. Dari sekian banyak ayat yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang sifat-sifat seorang mukmin, saya ingin mengangkat sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim yang di sana disebutkan ada 6 sifat. Padahal sifat kaum mukminin itu banyak, yaitu dalam surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim." Yang artinya, dan orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat orang mukminin dan orang mukminat, kaum beriman, laki-laki dan wanita, bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa
tolong menolong satu dengan yang lainnya. Dan ini bisa kita lihat apabila kita membaca sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, bagaimana mereka para sahabat saling tolong menolong, yang mereka adalah orang-orang mukmin pertama yang beriman pada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita melihat bahwa betul-betul mereka mewujudkan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang-orang muhajirin yang mereka meninggalkan kota Mekah, meninggalkan harta, negeri mereka, sanak famili mereka, mereka hijrah ke kota Madinah. Dan di sana sudah menunggu saudara-saudara mereka dari kaum Ansor, yang mereka dengan sepenuhnya, dengan keikhlasan yang benar-benar murni dalam menolong saudara-saudara mereka. Ini satu wujud, suatu sejarah yang tidak bisa dipungkiri, sehingga terbentuklah sebuah komunitas muslim, komunitas mukmin yang betul-betul terwujud di sana, saling tolong menolong, saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, ini sebetulnya hal yang bisa kita ambil pelajaran. Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslim dan muslimah dan mukminah juga berupaya untuk bisa dia membantu saudaranya, menolong saudaranya, menjaga hubungan persaudaraan satu dengan yang lainnya. Ada orang mukmin kekasih bagi mukmin yang lainnya. Seorang mukmin dia tidak beriman dan tidak sempurna imannya sehingga dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Nah, sangat disayangkan dalam pola hidup kita atau sebagian dari kaum muslimin, pola hidup egoistis, egoisme dalam arti mementingkan diri sendiri, kurang perhatian kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini pun tercermin dalam kehidupan, karena memang zaman yang berbeda. Di samping itu jauhnya kaum muslimin dari menelaah, dari mengkaji dan mempelajari ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW. Maka orang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin dan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang kokoh, yang mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling berhubungan erat dengan satu dengan yang lainnya. Dan ini apabila terwujud dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah dalam sebuah masyarakat kaum muslimin, ini tentu akan terwujud masyarakat dan komunitas yang hubungannya baik, yang erat, ya, dan akan terwujud masyarakat yang damai dan aman. Di sana kita mendapatkan kenyamanan hidup ini. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan tolong menolonglah kalian dalam berbuat takwa, dalam bertakwa kepada Allah, dalam berbuat baik, dan jangan kalian tolong menolong di dalam berbuat keburukan, dalam berbuat kemaksiatan, dalam membuat permusuhan. Nah, ini yang harus kita mengejawantahkan dalam diri kita. Apalagi Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ini artinya persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sebenarnya, yaitu persaudaraan yang diikat oleh tali keimanan. Karena iman adalah hablullah. Iman adalah tali yang mengikat seorang hamba dengan Allah Ta'ala, dan mengikat seorang hamba dengan saudaranya sesama mukmin. Oleh karena itu, sifat ini hendaknya kita mewujudkan dalam diri kita. Seorang mukmin dia melihat saudaranya sakit, maka dia pun ikut merasakan musibah yang menimpa saudaranya. Dia melihat saudaranya terkena suatu musibah atau bencana atau yang lainnya, maka timbul dalam dirinya karena keimanan tersebut keinginan untuk membantu, keinginan untuk menolong, karena dia ingin kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia ingin kebaikan itu untuk dirinya.
Dan ini yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang, yakni di antara kamu sekalian, sehingga dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Maka seorang beriman, dia akan menghilangkan dari dirinya sifat hasad, sifat dengki, dan penyakit-penyakit hati yang akan meretakkan persaudaraan sesama muslim. Dia mencintai saudaranya, kebaikan yang Allah berikan kepada saudaranya dia akan senang, dia akan ikut bersyukur, dia akan ikut bergembira. Jadi al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ini yang harus kita tanamkan. Kita cinta kepada saudara kita karena iman yang ada di dalam diri kita dan dirinya, ini yang mengikat antara kita. Dan persaudaraan ini apabila kita cermati, persaudaraan yang diikat di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla, inilah persaudaraan yang kekal. Persaudaraan yang tidak mengenal dimensi waktu dan tempat. Seorang mukmin yang ada di Amerika atau di Eropa atau di ujung dunia manapun adalah saudara bagi seorang mukmin yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, dan di tempat manapun dia berada. Ini ikatan keimanan yang telah menyatukan kita sehingga kita saling doa, mendoakan satu dan yang lainnya. Demikian pula di dalam waktu dan zaman, ikatan persaudaraan seorang mukmin dan saudaranya yang hidup di zaman manapun tetap ada, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, saudara-saudara mereka, selalu mendoakan saudaranya yang telah mendahului mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka senantiasa mengucapkan, memohon doa dan mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Dan mereka minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghilangkan rasa dengki, rasa hasad dalam diri mereka terhadap saudara-saudara mereka. Ini yang seyogianya seorang beriman untuk menyempurnakan imannya, dia menanamkan sifat-sifat seperti ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa sekalian, semoga senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, di antara sifat orang-orang beriman adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah dari yang mungkar. Ini pun suatu hal yang memberikan kepada kita pembelajaran bahwa persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin yang lain yang didasari oleh iman kepada Allah dan iman pada Rasulnya, ini tidak menghalangi seseorang untuk memerintahkan suatu yang ma'ruf apabila dia melihat yang ma'ruf itu telah ditinggalkan oleh saudaranya. Dan tidak menghalangi seseorang untuk mencegah suatu kemungkaran dari saudaranya apabila dia melihat ada kemungkaran yang dilakukan oleh saudaranya. Maka persaudaraan iman yang ada dalam diri seorang mukmin justru memberikan kepada mereka sugesti, semangat untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf. Setiap ada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, dan yang ma'ruf itu harus kita batasi sesuai dengan definisi yang diberikan oleh agama kita atau syariat, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, baik yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah, yang bersifat mustahab atau anjuran, ini adalah ma'ruf. Ini adalah ma'ruf. Berarti suatu hal yang baik, yang ma'ruf itu bertingkat-tingkat. Dan ma'ruf yang paling tinggi derajatnya, ma'ruf yang paling besar dan paling agung adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang mukmin kalau dia melihat saudaranya
meninggalkan tauhid, menyimpang kepada kesyirikan, hatinya itu sakit. Dia ingin untuk memperbaiki saudaranya, mengingatkan saudaranya, wahai saudaraku, tinggalkan kesyirikan itu. Jangan engkau meninggalkan tauhid. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya engkau bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga dia mencegah atau dia memerintahkan kepada yang baik, kepada yang ma'ruf. Ini kebaikan yang paling tinggi adalah sebagaimana dikatakan para ulama, a'zamul ma'ruf, yaitu at-tauhid. Mewujudkan tauhid dalam diri seseorang. Kemudian juga kalau mungkin ada amal-amal yang wajib yang dilakukan oleh seorang muslim, kemudian dia tinggalkan atau dia lupa atau dia lalai, maka diingatkan. Ya, terutama dalam rumah tangga kita. Sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya, sebagai suami dan istri, saling mengingatkan kepada yang ma'ruf, saling memerintahkan untuk berbuat baik. Apabila demikian keadaan umat ini, maka tentu akan demikian banyaknya kebaikan-kebaikan yang akan hidup. Hal-hal yang ma'ruf yang akan hidup di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ya, cuma sayangnya banyak hal-hal yang baik yang kadang-kadang ditinggalkan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, kita biarkan, kita tinggalkan, kita tidak memerintahkannya, sehingga kebaikan-kebaikan itu ditinggalkan. Bisa jadi karena kejahilan, bisa jadi juga karena kelalaian. Nah, ini yang harus kita ingatkan agar betul-betul kita hidupkan dalam diri kita. Di antara sifat yang dimiliki orang-orang beriman adalah dia selalu ingin agar hal-hal yang ma'ruf itu selalu dikerjakan, selalu diwujudkan dalam kehidupan, baik dalam dirinya atau dalam rumah tangganya atau di lingkungannya, di kampungnya, di desanya, dan demikian insya Allah maka keberkatan-keberkatan dari langit akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dari bumi ini untuk kaum muslimin. Kemudian yang ketiga dari sifat-sifat mereka adalah yaitu mencegah dari kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada orang yang berbuat syirik. Karena orang berbuat syirik, dia telah melakukan satu perbuatan yang zalim. Kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, memposisikan sesuatu bukan pada posisinya. Maka orang yang melakukan kesyirikan, dia dikatakan telah berbuat satu kezaliman yang amat besar, karena dia telah meletakkan, memposisikan makhluk di tempatnya Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kezaliman yang terbesar. Maka dari itu kita melihat para nabi, para rasul, mereka selalu ingatkan, wasiatkan. Sebagaimana juga Luqman, dia mengingatkan anaknya tatkala dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dan sesuatu, karena sungguhnya perbuatan syirik itu adalah suatu perbuatan kezaliman yang amat besar. Jadi kesyirikan adalah kezaliman, adalah kemungkaran yang terbesar. Kemudian yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, yang dihidup-hidupkan, ini pun satu hal yang mungkar. Demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilarang oleh Nabi SAW, hendaknya seorang selalu berupaya untuk mencegah kemungkaran itu. Karena apabila seorang tatkala dia tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, maka yang muncul adalah kemungkaran-kemungkaran itu. Kemungkaran akan semakin besar. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah suatu sunnah itu mati karena dilupakan oleh manusia, melainkan akan menempati tempatnya sunnah itu adalah perbuatan bid'ah manusia yang mereka ada-adakan. Maka ketika kita memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, ini artinya kita pendamkan sesuatu yang mungkar. Ketika kita menghidupkan satu sunnah, ini artinya kita kuburkan satu bid'ah yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ajaran yang lebih baik, tidak ada tuntunan yang lebih baik dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar merupakan sifat yang ada dalam diri seorang mukmin dan harus diadakan. Kalau misalnya tidak ada, maka harus diadakan. Harus ditanamkan dalam diri seorang, yaitu giat untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Banyak hal-hal yang ma'ruf dalam rumah-rumah tangga kita yang kadang-kadang ditinggalkan oleh keluarga kita, tapi kita biarkan. Sehingga muncullah kemungkaran-kemungkaran. Sebagaimana pula banyak kemungkaran-kemungkaran yang kita biarkan. Kadang-kadang kita membiarkan keluarga kita melalaikan sholat, lupa terhadap sholat, anak-anak kita, dan seterusnya. Nah, apabila tidak ditegur, tidak dinasihati, tidak diingatkan, ini tentu akan tumbuh dan suburlah kemungkaran itu, karena yang ma'ruf tidak dihidupkan, tidak diperintahkan, maka akan menggantikan tempatnya adalah hal-hal yang mungkar. Dan disebutkan oleh Al-Quranul Karim bahwa yang menyebabkan umat ini menjadi umat yang terbaik, yang menyebabkan umat ini menjadi umat yang mulia, salah satu sebab utama adalah karena ditegakkannya al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ini yang menjadikan umat ini terangkat, yang menjadikan umat ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak nyaman kehidupannya tatkala yang ma'ruf ditinggalkan, tatkala yang mungkar dikerjakan. Tidak ada kenyamanan dalam kehidupan seorang beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, yang ditampakkan, yang dimunculkan, yang dimenangkan oleh Allah di muka bumi ini. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan pada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang mungkar. Maka seorang telah menolong saudaranya dengan memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, ini dia telah mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa mencegah yang mungkar itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dari beliau. Maka seorang apabila melihat satu kemungkaran, diberikan kaidah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan satu kaidah penting bagaimana seorang yang melihat kemungkaran itu. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ini bagi mereka yang mempunyai wewenang, bagi mereka yang mempunyai kekuasaan, bagi mereka yang mempunyai kewajiban, yang punya kekuatan, ya. Mereka mencegah kemungkaran itu dengan kekuatan yang mereka miliki. Karena kemungkaran yang dibiarkan ini akan berbahaya bagi orang-orang yang membiarkannya. Karena akan diturunkan azab oleh Allah Ta'ala kalau manusia membiarkan kemungkaran-kemungkaran itu. Oleh karena itu orang yang melihat satu kemungkaran, Nabi SAW mewasiatkan kepadanya untuk mencegah kemungkaran itu dengan kemampuannya, dengan tangannya, artinya dengan kemampuan yang ada padanya, dengan wewenang yang ada padanya. Dan hukum dari kaidah ini adalah fardu kifayah. Karena tidak setiap orang mempunyai kemampuan, tidak setiap orang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk mencegah kemungkaran itu. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan alternatif yang kedua dalam mencegah kemungkaran. Fa in lam yastati fa bilisanihi.
Kalau seorang yang melihat kemungkaran itu, dia tidak bisa mencegah kemungkaran itu, karena dia tidak punya wewenang, karena dia tidak punya kekuasaan untuk mencegah kemungkaran itu, maka hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan nasihat yang baik, dengan perkataan yang baik. Karena mudah-mudahan perkataan yang baik itu akan menyadarkan seseorang. Dan betapa banyak orang-orang yang tadinya bermusuhan, tapi ketika dinasihati dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia, dan ini yang dibutuhkan di zaman seperti ini. Tatkala dinasihati dengan baik dan akhlak yang baik, orang yang tadinya melakukan kemungkaran-kemungkaran, dia tinggalkan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang terpenting dalam meninggalkan kemungkaran adalah bagaimana seorang meninggalkan kemungkaran itu dengan kesadarannya, dengan dorongan imannya, karena takut kepada Allah. Ini akan lebih bermanfaat daripada seorang daripada seorang meninggalkan kemungkaran bukan karena kesadarannya. Maka nasihat yang baik, ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik, yang dari hati yang ikhlas, yang mukhlis, ini akan menyentuh orang yang melakukan kemungkaran itu, sehingga dia akan meninggalkannya. Dan di sinilah pentingnya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah dengan mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Kita tidak mempunyai kewajiban untuk merubah seseorang. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW dan para Rasul yang lainnya, Allah memerintahkan pada mereka untuk menyampaikan. Kalau mereka sudah menyampaikan, artinya mereka sudah menegakkan hujjah. Adapun memaksa orang, menarik orang itu dan paksa, ini bukan urusan, bukan wewenang kita. Jadi mencegah kemungkaran yang kedua adalah dengan lisan, dengan nasihat yang baik, mau'idhah hasanah. Kemudian kalau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa tidak semua perkataan, tidak semua nasihat didengar oleh orang yang dinasihati, maka ketika itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa illam yastati wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan apabila seorang tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan nasihatnya, dengan lisannya, dengan memberikan mau'idhah hasanah kepada orang itu, maka cukuplah dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dan itu adalah selama-lama iman. Selama-lama imannya di dalam masalah ini, dalam masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, dalam masalah nahi mungkar. Maka alternatif yang ketiga yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sebagaimana dikatakan para ulama, adalah merupakan fardu ain bagi setiap orang, karena tidak berisiko. Seorang mencegah satu kemungkaran dan hatinya, artinya dia tidak ridho kepada kemungkaran itu, dia benci kepada kemungkaran itu, yang mana ketidakridhoannya, kebenciannya adalah amal hati, tidak ada orang yang tahu, sehingga ini merupakan suatu hal yang fardu ain karena tidak berisiko. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan dua yang peringkat yang pertama, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran dia merubah dengan tangannya, ini bagi mereka yang berwenang, ya, dan ini fardu kifayah karena tidak setiap orang memiliki hal itu. Kemudian dia berubah menurun kepada tingkat yang berikutnya, kalau tidak sanggup adalah dengan lisannya. Tetapi tidak setiap nasihat didengar oleh seorang, maka diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Jadi minimal seorang itu mengingkari suatu kemungkaran dengan hatinya. Dia meninggalkan tempat yang mungkar itu, dia menjauhinya agar tidak ditimpakan bala, tidak ditimpakan azab atau peringatan oleh Allah di saat dia ada di tempat tersebut. Para pemirsa sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat terpenting bagi orang yang beriman adalah memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh ayat ini adalah wa yuqimunas shalah. Di antara sifat orang-orang beriman, mereka adalah orang yang senantiasa menegakkan salat.
terutama sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban bagi mereka. Karena sholat 5 waktu ini merupakan hal yang wajib, hal yang paling utama, yang menjadikan hubungan seorang hamba dan Allah menjadi baik adalah dengan sholat. Untuk mengingat Allah, untuk berzikir pada Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, kata Allah Ta'ala. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Maka orang yang di antara sifat orang-orang beriman, mereka menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang selalu sholat, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Dia akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup ini. Wajahnya bercahaya, ya, amalnya, perbuatannya, tingkah lakunya pun akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memperhatikan masalah sholat. Maka masalah sholat ini tidak bisa dijadikan sebagai hal yang dibuat sebagai suatu mainan. Sholat adalah suatu hal yang harus kita ingatkan, yang harus kita lakukan, diri kita dan keluarga kita. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk masalah sholat, ya. Karena ini adalah hak Allah Ta'ala yang wajib kita lakukan, yang wajib kita penuhi. Kemudian di antara sifat orang beriman, selain dia menjaga hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, dia pun selalu menjaga hubungannya dengan manusia dalam bentuk wa yu'tuna zakah, dan mereka menunaikan zakat. Apa yang Allah berikan pada mereka berupa kelebihan harta, kelebihan rezeki, mereka infakkan, mereka sedekahkan. Mereka ingat pada saudara-saudara mereka yang juga memerlukan bantuan, yang memerlukan uluran tangan, sehingga harta yang dimilikinya bersih. Jiwa yang ada pada dirinya pun bersih dari sifat pelit. Maka hikmah dari zakat itu atau sedekah sangat bermanfaat. Pertama, membersihkan harta orang yang mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat itu dari sifat-sifat yang jelek, sifat pelit, sifat bakhil, yang itu semua tercela bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka di antara sifat orang-orang beriman, mereka selalu menjaga hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla dan menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian yang terakhir di antara sifat yang disebutkan dalam ayat ini adalah wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka adalah orang-orang senantiasa taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa yang ditaatinya adalah Allah, pencipta langit dan bumi ini. Dan yang dia ketahui dari ketaatannya kepada Rasulullah adalah manusia yang termulia. Dan sungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk taat kepada Rasul tersebut. Nah, orang-orang yang demikian keadaannya, itulah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, karena sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, itu diantara uraian bagaimana seorang mukmin dapat mengejawantahkan ke sifat-sifat iman, ke sifat-sifat orang mukmin ini dalam kehidupannya sehari-hari. Dan demikian insyaallah taala dia akan mendapatkan kebaikan dan dia akan menjadi seorang mukmin yang mencapai kesempurnaan di dalam imannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, wallahu taala a'lam. Atas pembahasan yang telah disampaikan dari pembahasan meraih ridha Allah dengan mengejawantahkan sifat-sifat orang mukmin, ya insyaallah bermanfaat bagi kita semua, dan nasihat yang penuh dengan kebijaksanaan dari sifat-sifat seorang mukmin tersebut. Dan selanjutnya kita mempunyai waktu kurang dari 10 menit. Mungkin kita akan berinteraktif 1 atau 2 pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, dan kami harapkan ya, pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan siang menjelang sore ini. Ya, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Nah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar kecil sekali. Dengan siapa? Di mana ini? Dengan Wati di Bekasi. Wati di Bekasi. Mohon diangkat suaranya Ibu Wati. Iya. Iya. Halo. Ya, silahkan Ibu Wati. Begini Ustadz, saya mau tanya ya.
saya kan udah manula nih Ustaz ya, gitu. Maksudnya saya kan tiap bulan tuh dikasih dari anak-anak sedikit uang. Terus saya tabungin Ustaz. Nah dari uang tabungan itu apakah saya wajib ngeluarin zakat Ustaz apa sedekah tiap bulan Ustaz? Salah fikir Ustaz. Gitu. Nah, ya itu saja Ibu ya. Maksudnya saya juga kan nyimpan Iya. sedikit-sedikit buat berobat, takut anak-anak saya nggak punya uang Nah, gitu, Ustaz. iya. Apakah tabungan saya itu wajib saya keluarkan tiap bulan Ustaz? Iya. Gitu. Baik. Iya. Cukup Ibu Wati ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ya, ulangi pertanyaan. Ya, ini pertanyaan masalah fikih Ustaz ya. Ya, tidak Bagaimana? apa-apa. Tidak apa-apa ya. Boleh. Jadi Ibu ini sudah cukup umur, sudah manula dan beliau mendapatkan sehari-hariannya uang dari pemberian anak-anaknya. Ya, jadi dari pemberian anak-anaknya dan uang itu ditabungkan, ya uang itu ditabungkan dan dia menggunakannya. Bolehkah dia berzakat dengan uang tersebut, Ustaz? Jika memang sudah sampai kepada ininya. Baik, setiap harta yang kita miliki, walaupun itu harta itu diam, artinya tidak bergerak, jika telah sampai pada nisabnya, maka ini sudah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Ini untuk membersihkan harta itu. Karena harta yang tidak dibersihkan ini kurang berkahnya, bahkan tidak ada berkahnya. Dan kita mengeluarkan, insya Allah, Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan, menambahkan rezeki tersebut. Maka tetap berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang ada apabila sudah mencapai nisab dan telah mencapai 1 tahun, maka ibu mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu 2,5% dari harta itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khair. Demikian ya untuk Ibu Wati yang berada di Bekasi. Dan mungkin selanjutnya akan kami angkat ya, sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz, bagus-bagus pertanyaannya kami angkat. Yang pertama dari Abdullah yang berada di Jakarta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami terkumpul dalam suatu lembaga dakwah yang berusaha semampu kami untuk menghidupkan sunnah. Namun cacian dan tuduhan sangat banyak diarahkan kepada kami. Kadang membuat dada-dada kami ini terasa sempit. Nah, apakah kami harus menjawab setiap tuduhan atau syubhat yang diarahkan kepada kami tersebut, Ustaz? Ataukah sikap seperti apakah yang terbaik yang harus kami lakukan ya? Dan kami mohon doanya agar kami dapat tetap istiqomah di jalan dakwah ini. Baik, apabila seorang ya ketika dia menjalankan kebenaran, menjalankan sunnah, berupaya untuk menegakkan tauhid dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, kemudian dia mendapatkan cobaan-cobaan, ya cacian, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hatinya, yang menyempitkan dadanya, maka hendaknya dia memikirkan tentang sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yang juga mendapatkan omongan-omongan, pembicaraan-pembicaraan, tuduhan-tuduhan yang semuanya itu merupakan tuduhan yang tidak benar, yaitu para nabi, para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikatakan dituduhkan sebagai seorang tukang, sebagai dukun, sebagai tukang sihir, sebagai penyair dan seterusnya. Tetapi beliau tetap tabah selama beliau tahu bahwa itu adalah kebenaran yang beliau sampaikan. Maka Nabi alaihissalam orang yang sabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Nah, kalau para rasul, para nabi mendapatkan cobaan dalam dakwah mereka, di dalam menjelaskan kebenaran, lah apalagi kita sebagai manusia biasa, maka kita mendoakan orang-orang yang demikian keadaannya, semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Karena apa? Salah satu faktor utama yang membuat orang itu menuduhkan sesuatu kepada dakwah yang mengajak pada sunnah, kepada tauhid, adalah karena kejahilan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Ini faktor yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena hawa nafsu. Adapun masalah tentang tidak tahu, sebagaimana dikatakan bahwa an-nasu ada'u ma jahilu, manusia itu adalah selalu memusuhi apa yang dia tidak tahu. Nah, ini kita berupaya untuk bagaimana kita menjelaskan kepada mereka, kepada umat, pada masyarakat tentang hakikat agama Allah. Karena agama Allah yang sebenarnya banyak yang terselubung, tidak diketahui oleh jangankan
oleh yang lainnya. Kaum muslimin banyak yang tidak mengenal tentang hakikat agama Allah, misinya, ajarannya, sehingga telah menyusup di dalam ajaran agama ini hal-hal yang bukan merupakan bagian dari Islam, tetapi itulah yang mereka dapat, itu yang mereka besar dengannya dalam kehidupan mereka, sehingga tatkala kita mengatakan atau mengajarkan dan mengajak mereka kepada sunnah, maka dianggap ini suatu hal yang baru, satu hal yang menyelisihi tradisi ayah-ayah mereka, orang tua mereka. Tetapi tatkala dia mengenal insya Allah dan hidayah dari Allah Ta'ala, maka dia akan cinta kepada dakwah ini, kepada sunnah Nabi SAW. Jadi sikap kita adalah kita bersabar dan terus kita berdakwah dengan hikmah. Ini penting, ya, karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhikmah di dalam berdakwah dengan baik dan cara hikmah. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang berat dalam diri seorang. Nah, sesuatu yang berat dalam diri seseorang, kalau digunakan dengan cara yang tidak baik, maka ini akan menjadikan orang itu lari dari agama Allah Ta'ala. Maka di sini pentingnya hikmah di dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat Allah yang berada di Jakarta, ya. Dan kita berdoa semoga antum dan kita semua diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya satu pertanyaan terakhir kami akan angkat di layanan telepon. Ya, silahkan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung, ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Bapak Dedi di Sukowarno, Palembang. Di Palembang. Silahkan Pak Dedi. Iya, silakan Pak Dedi. Ini mau tanya, mungkin agak keluar dari tema, nggak apa-apa ini. Nah, silakan Pak, silakan. Langsung ke inti pertanyaan mungkin. Kalau kita kan sudah lama ini mengikuti Ahlussunnah ini, menonton Roja TV ini sudah lama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah menjalankan sunnah. Nah, ini istri saya ini kurang menjalankan sunnah, dan kita harus bagaimana ini, harus menanggapinya ini, mendakwahinya, mengajaknya mungkin, ya. Cara menasihati istri kita itu agar dia mau menjalankan sunnah. Baik, itu saja Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi di Palembang, ya. Baik, Pak Edi di Palembang. Memang di dalam keluarga itu kadang-kadang kita mendapatkan tantangan dari orang yang paling dekat. Dan ini pun telah terjadi pada diri para manusia-manusia yang termulia di muka bumi ini, yaitu para nabi, para rasul. Tantangan mereka pertama datangnya dari keluarga mereka. Nabiullah Lut misalnya dapat tantangan dari istrinya. Nabiullah Muhammad atau Nabiullah Ibrahim mendapat tantangan dari ayahnya. Nabiullah Muhammad SAW, Nabi kita, mendapat tantangannya yang pertama kali dari pamannya. Dan seterusnya, ini merupakan sunnatullah. Tetapi tantangan yang Bapak dapat ini sebetulnya tidak sebesar apa yang mereka dapat, yang mereka jumpai, mereka dapati. Karena ini ada dari istri, dan memang kita sebagai suami harus memiliki kesabaran. Kemudian kita selalu minta pada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, ya. Dan sebetulnya seorang suami adalah yang paling mengetahui tentang sifat dari istrinya. Ya, seorang suami paling mengetahui tentang sifat istrinya. Nah, di sini mungkin Bapak Edi bisa mempelajari, ya, tentang sifat istri, mana saat-saat yang mungkin bisa dinasihati, atau dengan cara apa kira-kira yang dapat membuat hatinya itu mau mendengar, paling tidak kalimat-kalimat walaupun tidak panjang tapi singkat dan masuk. Nah, ini yang terpenting. Maka di samping kita Bapak berdoa minta pada Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikan pada kami atau jadikan dari istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami sebagai penyejuk pandangan. Ini selalu kita minta pada Allah. Jadi kita mendapatkan istri yang soleha, istri yang baik. Di samping itu juga kita mencari momen yang tepat untuk memberikan nasihat kepadanya. Ya, ini mungkin
langkah-langkah yang bisa kita lakukan dan tetap menghadapinya dengan sabar, karena salah satu ujian seorang suami adalah istrinya, sebagaimana istri juga mendapatkan ujian dari suaminya. Nah, di sini perlu kesabaran dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul pada titik maksimal yang memang sudah mungkin tidak bisa lagi kita mendapatkan jalan keluar kecuali dengan misalnya harus terjadi perceraian. Tapi ini adalah hal yang terakhir bagi kami. Selama seorang suami masih bisa berupaya untuk membina keluarganya, maka insya Allah dia harus terus berupaya sampai pada batas yang memang sudah tidak mampu. Nah, itu mungkin kalau memang demikian Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari yang ada. Tetapi itu langkah yang terakhir. Jadi Bapak berusaha, ya mungkin kalau Bapak punya rezeki, cobalah sekali-sekali ajak dia untuk umroh, pergi ke tanah suci, dia lihat keadaan di sana, ya beribadah di tanah suci. Ini pun kadang-kadang seorang tersentuh ketika melihat suasana di sana itu. Ini juga salah satu bentuk dalam berdakwah, ya, sehingga dengan demikian dia mudah-mudahan bisa berubah dari perilakunya yang kurang baik menjadi lebih baik. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.